Selamat pagi saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita harapkan sukacita dan kebahagiaan memenuhi hati Anda semua. Yang sakit semakin sehat, yang sehat tetap terpelihara kesehatan itu karena kita ingin mensyukuri anugerah Tuhan, yakni kesehatan yang adalah harta begitu berharga bagi diri kita. Mari, sebelum kita memasuki renungan kita membuka hati kepada Tuhan, supaya Roh Kudus membimbing kita, menangkap apa yang dipesankan Yesus, lalu juga kabar gembira hari ini menyegarkan hati kita, menyemangati karya dan hidup kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 7 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-18. Hari Sabtu untuk para imam. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Matius bab 17 ayat 14 sampai dengan 20. Sekali peristiwa datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung itu akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang berbahagia, kita ingin berbahagia bersama dengan orang yang datang kepada Yesus. Orang itu siapa? Orang itu yang anaknya terkena epilepsi, ayan dalam bahasa yang kita kenal biasanya. Dan itu disembuhkan oleh Yesus. Dan tentu saja kita juga akan berharap bahwa hati kita pun juga, doa kita pun akan didengarkan oleh Yesus. Dan doa kita untuk saudara-saudari yang sakit juga akan dikabulkan. Mereka akhirnya sembuh berkat belas kasih-Nya. Saudara sekalian, kita kenal dan bersyukur bahwa punya Yesus. Yesus penyembuh segala penyakit. Dan kita datang seperti orang yang dikisahkan di dalam Injil tadi itu kepada Yesus. Karena apa? Karena pertama kita punya pengharapan, mengharap belas kasih Yesus. Kedua, kita punya keyakinan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mampu untuk mengalahkan segala macam penyakit di dunia ini, termasuk pandemi yang sedang mewabah di tengah kita. Tetapi tadi itu ibu itu protes kepada Yesus. "Kok murid-muridmu itu tidak bisa menyembuhkan ini, penyakit anakku ini? Mengapa?" Jadi di situ Yesus itu agak kesal. Kesal karena apa? Karena murid-muridnya itu gagal menjalankan apa yang dimandatkan oleh Yesus kepada mereka. Salah satunya adalah gagal menyembuhkan orang yang sakit epilepsi atau ayan itu. Nah sekarang kita pikir Yesus itu sudah memberikan kuasa
kepada murid-muridnya itu, termasuk mengusir setan, termasuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi mengapa kok itu gagal? Dan Yesus itu kesal. Dia akhirnya sedikit agak emosi barangkali. Berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu? Dengan cara apa lagi aku harus meyakinkan kamu? Dan sebagainya itu. Tetapi kita perlu melihat apa sih yang menjadi sumber masalahnya atau penyebab kegagalan itu. Kegagalan itu sumbernya adalah iman. Itu karena mereka kurang beriman, kurang percaya. Siapa yang kurang percaya? Mungkin ibu itu, orang yang membawa anaknya itu, pertama-tama itu ada agak, waduh ini bagaimana ini. Jadi dia juga mulai meragukan bahwa Allah itu murah hati. Tetapi kegagalan yang kedua itu, iman yang kecil itu adalah para muridnya sendiri, iman yang tipis. Mereka barangkali terlalu bangga bahwa memperoleh kuasa dari Yesus untuk menyelesaikan macam-macam masalah, termasuk mengusir setan. Tetapi ternyata setelah dipraktekkan, dicoba, loh kok nggak mempan. Loh kok tidak bisa sembuh. Inilah mungkin para murid juga merasakan itu sebagai sesuatu yang mengecewakan mereka juga. Ya, mereka membanggakan sebagai orang yang diutus Yesus, yang diberi kuasa Yesus. Dengan demikian ada nada sombong di dalam hati mereka, tinggi hati dan sebagainya itu. Ya. Lalu apa yang dikatakan itu suatu yang mau mencari nama diri. Karena kadang-kadang juga ada orang yang merasa mampu untuk menyembuhkan suatu penyakit. Dia mengatakan dengan keras, dalam nama Yesus pergilah kamu penyakit, dan sebagainya itu. Tapi kata-kata yang keras, yang kuat itu, apakah didasari dengan iman yang sungguh-sungguh melekat pada Yesus? Sehingga apa? Sehingga kuasa Yesuslah yang berkarya melalui pelayanan mereka. Kalau itu tidak terjadi, ya malahan kesombongan, kebanggaan itu menjadi hambatan untuk daya Yesus menyembuhkan orang itu. Lalu juga orang bisa ragu-ragu karena imannya tipis. Aduh, bisa enggak ya? Ini kok kayak susah. Aduh, nanti kalau gagal gimana? Nanti malu. Keraguan-raguan ini. Jadi kebulatan hati, keyakinan bahwa Yesus bermurah hati dan berkenan menyembuhkan, itu tidak masuk ke dalam diri orang yang diutus Yesus itu. Jadi dengan demikian, kalau kita mau melaksanakan tugas pelayanan, membantu orang-orang lain, termasuk memberikan dukungan kepada orang yang sakit supaya dia memperoleh kekuatan untuk sembuh, orang itu rupa-rupanya harus bicara dalam iman kepercayaan. Harus membawa suatu kekayaan hatinya yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Karena itu, marilah kita juga mencoba untuk merenung diri. Di sekitar kita banyak orang yang sakit. Apa sumbangsih kita kepada mereka? Memang kita bisa membantu dengan memberikan apa yang dibutuhkan, entah makanan atau tempat isolasi atau sebagainya. Lalu juga dengan WA mendukung mereka. Tapi itulah harapannya, ialah semuanya itu mengalir dari Yesus yang mengutus kita. Kita digunakan oleh Yesus untuk membagi rahmat dan berkat. Dengan apa yang kita lakukan itu,
Sehingga sebenarnya Yesuslah yang berkarya memberikan penyembuhan, penghiburan, dan juga peneguhan melalui tangan kita, mulut kita, kaki kita, dan juga hati kita yang mengasihi mereka semua. Maka pantaslah kalau kita juga selalu bermenung diri lebih-lebih di masa COVID ini, bahwa kita dalam kebersamaan selalu membangun kepercayaan. Percaya akan Yesus Kristus saja. Bukan percaya pada diriku, aku yang mampu, ini tidak. Itu justru menjadi penghalang. Lalu kita juga, mari menyediakan diri. Digunakan oleh Yesus untuk membawa rahmat dan berkat penyembuhan melalui apa yang bisa kita lakukan. Dengan demikian, lalu di situ ada semacam segitiga yang saling membahagiakan. Segitiga artinya kerjasama. Kerjasama tadi itu adalah orang yang sakit atau orang yang anaknya sakit, lalu murid-murid dan Yesus. Sekarang orang-orang yang sakit, orang yang mohon doa kepada kita, lalu kita sendiri yang mendoakan, kita sendiri yang membantu, dan inilah akhirnya peran utama adalah Yesus Sang Penyembuh sejati. Semoga dengan permenungan singkat ini, hati kita semakin terbuka akan kasih Allah, kita semakin menyediakan diri untuk digunakan oleh Allah, dan semoga kita juga bisa menjadi pembagi berkat keselamatan dan kesehatan bagi sesama kita. Sekian, terima kasih.